Ada warga yang pekerjaannya sebagai tukang batu, dalam perjalanan mengalami kecelakaan sampai masuk rumah sakit. Kemudian waktu mau keluar dari rumah sakit tidak punya uang untuk biaya dan tidak punya BPJS. Lalu untuk bayar rumah sakit hutang pada tetangga, sedang untuk bayar hutang itu belum ada. Yang ada cuma rumah yang ditempati dan motor yang dipakai dalam kecelakaan itu. Pertanyaan, apakah fulan tersebut punya hak menerima zakat? Boleh, ini gharim. Terlilit utangnya bukan karena untuk maksiat, bukan karena untuk pemborosan, namun untuk pembiayaan kebutuhan pokok, yaitu biaya berobat. Maka berhak menerima zakat. Namun jika itu saudara ngaji kita, tentu tidak kita ambilkan dari zakat. Kita bantu dengan bantuan, dengan infak, dengan sedekah, bukan dari dana zakat. Kalau itu kita ambilkan dari dana zakat, mana jiwa takaful kita, saling menolong kita ada di mana? Sedangkan zakat itu wajib. Wajib itu berarti kalau kita tidak keluarkan, kita berdosa. Padahal saudara muslim kita, saudara ngaji kita butuh untuk pembiayaan berobat. Dan betul-betul tidak mampu, wong tadi kecelakaan, tidak bisa kerja, nggak ada pemasukan. Bagaimana mungkin untuk melunasi hutang untuk biaya berobat tadi? Nah kalau itu saudara ngaji kita, ayo kita saling bertakaful, saling tolong menolong, ringankan bebannya. Bukan dari zakat kita. Karena zakat kita itu wajib untuk kita keluarkan. Kalau kita tidak mengeluarkan, kita dosa. Maka lebih baik ya, kita keluarkan, kita bantu dari infak, dari sedekah kita. Dan janji Nabi kita, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan mukmin ketika di dunia, niscaya Allah akan lepaskan kesulitannya nanti di akhirat. Itu janji Nabi. Wa man yassara ala muslimin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Meski orang fulan tadi termasuk berhak menerima zakat karena gharim, namun hendaknya kita ambilkan dari infak, dari sedekah, bukan dari zakat kita. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Zakat langsung kita serahkan itu boleh. Sekarang kebutuhannya 15 juta. Kita beri zakat, misalkan kita zakat kita hanya 25.000. Yura cukup no. Kalau hanya sebatas zakat kita pribadi. Misalnya kita zakat 25.000, ya enggak cukup. Padahal biayanya 15 juta. Kurangi diukeh. Maka ambilkan infak, ambilkan sedekah, ayo bergotong royong, bersatu untuk saling menolong. Katanya al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Karena ini saudara, maka tidak saling mendolimi, tidak saling membiarkan untuk tidak menolong kalau muslim yang lain itu butuh pertolongan. Nah itulah pentingnya kita menjalani kehidupan secara kebersamaan. Sehingga bisa berta'aruf, bertafahum, dan bertakaful. Pentingnya di situ. Tidak hanya saling kenal, oh fulan namanya ini, anak Maisahnya ini, anaknya jumlahnya sekian. Dari saling kenal kemudian meningkat menjadi saling paham.
Oh ternyata anaknya sekian, maisahnya hanya ini, kebutuhan makan minumnya sekian setiap bulan, bayar SPP anak-anaknya sekian. Oh jelas tidak cukup. Maka meningkat lagi setelah saling paham, meningkat menjadi saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah. Yang lemah tidak bergantung terus pada yang kuat, sehingga ada timbal balik saling tolong menolong. Nah, sebaiknya diambilkan dari sedekah, dari infak, ya. Meskipun tidak melarang untuk kita berikan zakat pada saudara kita tadi. Namun kalau itu zakat pribadi, habis 15 juta, zakat kita hanya 50.000, cik kurang oke. Ya, ada lagi.